silakan. Dakwah itu kan tadi harus dinamis dalam metodologinya. Ya. Apa indikator dari kata dinamis untuk metodologi? Ya, jadi tadi kita sebutkan bahwa dakwah itu harus dinamis sesuai dengan dinamika masyarakat, ya. Karena masyarakat itu kan juga apa ya? Masyarakat ini kan juga berinteraksi, ya. Dalam masyarakat itu juga muncul inovasi. Tengah-tengah masyarakat itu juga melakukan penggunaan teknologi. Ya, orang pakai HP di mana-mana, orang pakai sekarang bisa pakai Zoom, meeting dan sebagainya. Artinya ada masyarakat itu juga terus dinamis, itu maksudnya dia menggunakan cara-cara baru, menggunakan metode-metode baru sehingga kehidupannya itu cara-cara itu berbeda dengan cara-cara dulu. Nah, maka kegiatan dakwah itu juga tidak bisa mempertahankan cara-cara yang lama. Nah, kalau tadi ditanyakan apa indikatornya, indikatornya itu adalah dakwah kita itu tetap bisa diikuti oleh orang-orang yang juga mengalami dinamika itu. Ya, misalnya kan orang sekarang banyak yang waktunya terbatas, ya, terbatas. Terus dalam musim Covid ini orang dikurangi untuk offline, tatap muka. Ya jangan sampai dakwah itu juga berhenti. Karena kayak itu, orang kok pada sibuk sekarang ya. Pulang dari kantor, sudah kadang-kadang sudah habis maghrib, kemudian dia ngobrol sama keluarganya, dia ada pengajian di masjid, kok nggak bisa gitu kan. Nah jangan sampai dakwah lalu menjadi berhenti. Nah itu pengertian indikatornya. Indikatornya dakwah tetap berlangsung. Nah untung dalam perkembangan teknologi itu kan ada orang bisa melakukan dakwah melalui cara digital gitu ya, daring ini ya, melalui Zoom dan sebagainya. Jadi maka indikator dakwah yang dinamis itu adalah dakwah yang terus bergerak dengan cara menggunakan kemajuan-kemajuan teknologi misalnya gitu. Jadi harus diusahakan begitu. Itu namanya medianya ya. Tapi apa juga yang disampaikan itu juga haruslah nyambung dengan alam pikiran dan perasaan orang-orang tadi gitu loh. Jadi memang dakwah itu bervariasi. Karena dalam masyarakat itu kan ada tingkatan-tingkatan sosial. Ada orang yang katakanlah ekonominya itu udah tinggi. Dia udah tahulah perkembangan di mana-mana gitu kan. Dia punya fasilitas banyak lah ya. Kalau dari tempat tinggalnya mau pergi ke kota lain itu gampang lah, tinggal beli tiket pesawat misalnya di sana nggak di masalah, di sana dia bisa bayar hotel kok, tidur di hotel bayar kan gitu. Bahkan bisa lagi berpindah ke kota lain atau bahkan ke luar negeri kan gitu. Kan ada orang-orang semacam itu kan. Ada juga dalam kalau kita bandingkan dengan ada masyarakat kita itu ya kerjanya masih bertani, kadang-kadang jam 2 malam itu sudah bangun membawa barang hasil buminya itu ya, sayur entah apa, pakai sepeda digoes ke pasar gitu kan, itu pun di pasar tumpah gitu, artinya dia harus segera kembali. Udah seberapa ditawar orang ya dia jual, dia lepas lah itu. Nah jadi tingkatan dalam masyarakat itu kan sangat bisa juga ya tinggi rendah gitu, bisa juga sempit dan luas gitu kan. Jadi dunianya seputar kebun dia, kemudian pasar yang berapa kilo dari rumahnya. Kan ada orang kayak gitu. Tetapi juga ada orang yang seperti saya gambarkan tadi. Ada keluarganya menikah di kota lain, udah enak aja dia berangkat gitu. ATM-nya tinggal digesek-gesek gitu kan selesai gitu. Nah, dakwah harus bisa melayani semua itu. Jadi baik kepada orang yang tadi petani yang tadi itu jualan di pasar tumpah sebelum azan subuh itu, dia ingin sudah selesai, sampai pada tingkatan orang-orang yang punya kemampuan ekonomi tinggi dan pergaulan luas, dakwah harus menjangkau keduanya, semuanya. Dan di bawah itu kan ada lagi tuh, ya dia miskin sih miskin tapi sudah bisa juga lah mengenal kota-kota lain.
Dakwah indikatornya itu dakwah kita harus bisa menyentuh semua itu. Dakwah itu harus bisa melayani. Makanya kan pada pertemuan sebelumnya dari awal saya ingatkan balighu anni walau ayat. Semua orang yang sudah syahadat itu punya tugas untuk mendakwahkan Islam. Ya kepada ini tadi. Kalau dia pada levelnya pergaulannya dengan masyarakat petani atau nelayan atau peternak yang hidupnya itu cuma ya hilir-hilir mudik ke sini, paling jauh barangkali kalau ada pambilinya menikahkan keluarganya, anaknya ya sekitar cuma 60-70 kilo, paling kira-kira cuma itulah perjalanan terjauhnya ya. Itu juga harus didakwai. Orang yang begitu dinamis itu juga harus kita dakwai. Nah, maka kembali kepada kita memerlukan perencanaan dakwah. Jadi lembaga-lembaga dakwah ini harus berbagi tugas. Berbagi tugas supaya bisa mengayomi semuanya. Karena tugas dakwah menyeru itu kepada semua umat manusia. Dan itu tidak boleh dibeda-bedakan. Rasulullah itu pernah sedang mendakwahi keluarga-keluarga kaya lah ya tadi pada tingkatannya di Mekah Madinah itu. Kemudian datang orang miskin juga minta didakwahi. Rasulullah sempat merasa agak cemberut gitu, kan ditegur dengan ayat. Jadi mubalik itu tidak boleh membeda-bedakan. Artinya semua lingkungan masyarakatnya harus kita layani. Artinya apa dari sana? Semua lembaga dakwah kan harus bekerja sama. Bagi-bagi tugas kan? Harus ada pembagian tugas. Dan ketika melakukan pembagian tugas, ada yang berdakwah di daerah binaan pertanian yang terpencil. Ini berdakwah di kalangan hotel-hotel ataupun gedung-gedung bertingkat yang serba fasilitas. Jangan merasa ada yang lebih tinggi atau lebih bagus. Semua sama dakwah itu. Dakwah itu kan kita gampangannya kan mencari pahala. Pahala ini apa? Ya untuk ditukar dengan surga kan, kira-kira begitu aja kan. Terserah aja mau di mana berdakwahnya. Jangan merasa kalau kita mendakwah ini kita lebih hebat, lebih duluan masuk surga, ya enggak juga. Karena dakwah itu adalah bagaimana niat kita berdakwah itu betul-betul ingin mencapai keridhaan Allah, ya. Tidak untuk dipamer-pamerkan, mau orang juga mau nggak suka sama kita, ya kita usahakan penjelasan supaya nggak musuh kita. Dan dakwah itu nggak boleh cari-cari gara-gara, ngerjain orang, ngusilin orang. Dakwah itu adalah untuk menyampaikan risalah Allah supaya dakwah ini betul-betul mencapai keridhaan Allah. Kan yang dicarikan cuma diridhoi Allah. Apa bentuk kerjanya? Kita misalnya menggerakkan dakwah di Padepokan Budi Mulia ini tidak lebih mulia dibandingkan teman yang bekerja di lereng gunung sana. Dengan dakwahnya itu cuma masjid yang ala kadarnya. Sama. Begitu juga teman kita yang berdakwah di kota-kota besar, di gedung-gedung bertingkat itu, yang pakai lift, pakai segala macam, AC segala macam, tidak lebih mulia. Kemuliaannya terletak dari keikhlasannya. Dan juga tidak dihitung berapa yang masuk Islam setelah itu. Berapa yang betul-betul beriman, nggak dihitung dari situ, tapi dihitung dari kesungguhan kita. Dan cara dakwah kita yang benar. Jadi yang kita lakukan sekarang ini ingin melakukan penelitian, merencanakan dengan baik supaya dakwah kita berjalan dengan benar. Jadi kesimpulannya indikatornya itu adalah dakwah terus berdenyut. Dakwah terus bergema. Meskipun masyarakat ini terus mengalami perubahan. Daerah Jalan Kaliurang ini kan dulu sepi nih, kebun-kebun tebu. Sekarang sudah berkembang dari daerah kuliner. Dakwah juga harus menjangkau itu. Nah, caranya gimana? Masa orang lagi senang-senang makan, saudara datang, "Assalamualaikum, Pak, saya mau dakwah Bapak." Ya nggak bisa begitu lah kira-kira kan. Ya paling mungkin kita, "Assalamualaikum, Pak, ini ada selebaran nih. Kalau mau ikut-ikut daring apa nih, bicara-bicara ini ada nih." Nah, kan gitu kan harus ada dong. Jangan dilepaskan ini menjadi daerah kuliner yang cuma orang ingin bersenang-senang melulu kan. Karena kegiatan itu nggak boleh berhenti. Bagaimanapun masyarakat berubah, teknologi berkembang, ekonomi mau meroket, mau masuk jurang nggak ada urus. Dakwah harus tetap berjalan gitu loh. Ya.
Jadi inti indikatornya itu adalah dakwah terus berdenyut, dakwah terus bergema. Meskipun masyarakat berubah, meskipun manusia bergeser, meskipun kekuasaan, meskipun yang menjabat itu berganti atau terus menerus, nggak ada capeknya berkuasa terus, nggak ada urusan dengan itu. Pokoknya dakwah harus berjalan terus, gitu Mas. Baik ya. Jadi saya kira itu dulu. Pada pertemuan ini kita sudah membicarakan masalah variabel dalam dakwah supaya kita punya bahan untuk merekomendasikan rencana kegiatan dakwah yang tepat, yang sesuai dengan lembaga dakwahnya. Dalam hal ini adalah masjid. Jadi kalau saudara menguasai ini agak berat memang. Waktu orang kuliah juga metodologi penelitian ini mata kuliah yang momok itu, pusing gitu. Tapi sebenarnya bisa kita buat mudah, ya. Asal pelan-pelan aja lah. Ya. Jadi kalau sudah saudara menguasai metodologi penelitian dakwah, bisa saudara terapkan di masjid mana aja. Nanti sebarang masjid lah. Sudah meneliti. Dari penelitian itu saudara melihat kegiatan dakwah, potensi-potensi yang masih ada, saudara bisa usulkan gitu. Ya itulah saya kira cara untuk membeli surga. Hati-hati saudara mahasiswa. Lulus jangan sampai nanti umur saudara cuma habis kerja di situ. Kredit rumah, kredit mobil, ujung-ujungnya pensiun cuma dapat rumah, dapat mobil. Mana pahalanya? Maka sekarang harus dirancang. Semua itu habis di dunia aja. Kalau cuma orang setelah kuliah jadi sarjana, cuma berpikir bagaimana kerja, waktunya habis untuk pekerjaannya, pengen karir, kemudian ke uangnya bisa mendapat apa, punya anak, punya apa, itu cuma selesai di dunia. Udah kembali begitu aja. Yang kita cari kan bekal ke akhirat. Ya. Wabil akhirati hum yuqinun gitu. Kita yakin betul gitu. Nah itulah bedanya. Jadi para pendakwah itu nggak usah risau lah. Saya saya nggak pernah sekolah madrasah, nggak pernah pesantren, nggak ada pembenaran, nggak ada maaf. Jadi saya nggak usah ikut dakwah dong. Saya kan sekolahnya sekolah umum, mulai TK, SD, SMP. Ya nggak ngerti lah materi. Nggak ada, nggak boleh. Kalau Anda sudah syahadat, nggak ada alasan untuk menghindar. Terkecuali Anda buang lagi syahadat itu. Ya harus kita sampaikan begitu. Selama Anda masih merasa punya syahadat, Anda wajib berdakwah. Kalau Anda memang nggak mau lagi berdakwah, coba tinjau kembali syahadat Anda. Nggak dipaksa kok masuk Islam. La ikraha fiddin. Ini maksudnya supaya konsekuen aja gitu loh. Ya, supaya konsekuen. Supaya hatinya itu tertanam bahwa kalau saya sudah syahadat ada konsekuensinya. Nggak bisa mau syahadat juga lalu seenaknya sendiri. Ya nggak bisa gitu loh. Ya. Nah kayak gini kan bisa kita bicarakan kepada teman dekat kita. Bahkan kepada saudara kita. Kepada ponaan kita. Udah nggak bisa. Kita kalau sudah syahadat harus ikut berdakwah. Lah, saya nggak tahu materi. Gampang materinya apa? Al-Fatihah. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kita harus jalan lurus. Gimana jalan Rasul itu? Ya memang harus dibaca lagi. Surah Al-Baqarah harus kita baca memang. Ya karena butuh ya karena stain. Udahlah, jangan minta kepada yang lain. Jadi ini juga apa ya? Dakwah itu harus memberi motivasi memang. Tidak hanya mengerjakan secara rasional, harus memberi motivasi bahwa maka yang penting nyanyian kita yang paling utama, setiap orang yang sudah syahadat, laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, semuanya wajib ikut berdakwah. Bayangkan. Mulai dakwahi dirimu sendiri dulu. Rohmu itu kamu dakwahi dulu. Yang sudah hanif itu. Baru dakwahi di sekitarnya itu. Itu ya. Baik, pada kesempatan ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.